Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas Grand Livina X Gear 1500 cc tahun 2004. 16 valve. Nah, dual injektor ini yang membuat Grand Livina facelift ini lebih irit dari pendahulunya. Mesinnya HR15DE 4 silinder 16 volt. Teknologi DOHC. Mesin ini menghasilkan 107 horsepower pada 5600 rpm dan torsi maksimalnya 146 Nm kalau tidak salah di 4000 rpm. Dari luar cukup banyak ini ya perubahan ya dari bodi yang sebelumnya, tapi di varian X Gear ini perbedaannya hanya di velg. Nanti saya sebutkan. Kita lihat dulu dari depan. Dari depan X Gear ini memiliki desain grillnya ini V-shape ya, V-shape kayak Nissan X-Trail. Terus di samping ada sen, di sini ada set body molding ini menyeluruh, set body molding. Tapi spion belum ada sennya. Yang ada sennya itu X Gear 1800 cc dan Highway Star. Terus khusus varian X Gear dan Highway Star sudah ada roof rail di atas. Untuk velg sendiri yang X Gear 16 inci. Kalau yang Highway Star, XV, SV itu 15 inci. Ini seperti ini tampilannya. Ini gagah sih. Lalu apakah mobil ini bisa disebut pelopornya crossover di Indonesia? Ya bisa jadi, bisa tidak. Sebelumnya ada yang X Gear, cuma dia Livina, nggak ada Grand Livina, sehingga Livina itu cuma memuat 5 penumpang, jadi pendek, kepotong gitu, kesannya kepotong. Tapi kalau setelah facelift, Nissan mengeluarkan Grand Livina X Gear, jadi bisa 7 penumpang dan modelnya masih crossover. Ini seperti ini. Belakang spoiler tambahan. Sebenarnya X Gear belum mendapatkan spoiler, jadi itu tambahan. Sudah ada sensor parkir di belakang. Desain stop lampnya ini ya, yang facelift, kalian pasti sudah familiar. Oke, ini masih sama seperti Grand Livina pada umumnya, karena mobil ini juga sudah 7 tahun. Cuma poin yang pengen saya bahas di sini, pengalaman menggunakan mobil ini selama 2014 sampai 2020 ini ya, berarti sekitar 6 tahun. Oke. Tapi kita tengok-tengok dulu lah. Handle pintu sebenarnya belum dapat chrome, tapi kami lapis sendiri, kami belikan cover. Ini velgnya ring 16. Oke, kita tengok interior, ada apa saja di interior. Pertama kita ke setir dulu. Setir ini jujur, setir ini dipakai 6 tahun, ininya mengelupas. Ini kotor kalau kena tangan. Setirnya mengelupas. Jadi ini baru aja kami kasih cover. Jadi kalau kalian yang ingin beli Grand Livina, pastikan kalian sudah langsung beli cover setir biar tidak kotor. Terus di sini masih kosong, belum ada nih switch control di setir. Yang ada hanya Highway Star kalau tidak salah. Kalau yang 1800 itu saya kurang tahu, tapi yang pasti
ini kalau di 1800 ini kayak motifnya panel kayu ya kalau tidak salah ya. Ini panel kayu, terus di sini juga panel kayu. Tapi untuk varian 1500 ini masih ya kayak gini biasa. Model desain door trimnya ini tebel-tebel ya. Tapi ya masih plastik. Tapi desainnya tebel lah. Dibanding mobil lain ini tebel ini. Joknya oke, joknya juga tebel. Ini sebenarnya bludru. Terus kami cover kulit sintetis biar ndak kotor. Kalau yang 1800 sih sudah langsung kulit. Equistar juga sudah kulit. Head unit masih ori. Ada AC. Seperti ini modelnya. AC-nya dingin. Tapi ya sayangnya nggak ada double blower. Tapi Equistar sama Exir sudah mendapatkan roof monitor. Door handle-nya model fix. Spion tengah, DNX view. Sebenarnya mobil ini biasa saja sih. Kita tengok kilometernya. Oke, kita nyalakan dulu biar enggak panas. Oke. Mobil ini sudah 6 tahun, sudah 126.000. Fitur keselamatannya ada ABS, dual airbag. ABS-nya lengkap ya, lengkapi dengan EBD dan BA. Head unitnya modelnya biasa saja. Oh bentar. Ada radio, menunya radio. Ini Bluetooth. Ada AV, radio lagi. Sama ini CD ya, kalau dimasukin CD. Di door pocketnya ini hanya door pocket, nggak ada cup holder. Ini ya juga ada penyimpanan kecil. Nah, cup holdernya di sini ini ada 2. Terus di sini ada 1. Handrem model tangan. Ini 1500 manual transmisi. Oke, jok belakangnya termasuk nyaman, tebal. Tapi di tengah bisa lipat 40-60. Hanya saja tidak ada headrest. Tapi ini ada handrest. Jok baris ketiganya untuk Exger 1500 ini belum dapat handrest ya. Tapi 1800 sama Equistar sudah ada. Ini ada lampu di sini, hand grip. Oke, ada cup holder di kiri 1, di kanan 1. Nah, karena dia nggak ada AC double blower, tapi dia ada kisi-kisi hasil kecil di sini. Tapi AC dari depan sudah cukup kencang sih. Nah, kami memutuskan memilih ini karena si desainnya sendiri sih sebenarnya. Desain dari Exger ini gagah. Terus terlihat putih sama hitam, antara bodi putih sama fendernya hitam itu maco. Itu lalu apa saja yang sudah kami lakukan di mobil ini? Ya ini pertama sarung jok, terus cover handle pintu, spoiler belakang. Selebihnya masih standar. Lalu soal perawatan mobil ini apakah mahal? Bicara soal perawatan mahal atau tidak, itu sebenarnya 11-12 sih dari merekan mobil lain. Karena mobil ini kebetulan servisnya selalu di dealer resmi. Jadinya mahal enggaknya itu udah kayak gimana ya? Kita ngeluarkan budget sekian, tapi karena kita di dealer resmi jadi perasaannya seperti puas gitu. Apalagi mobil ini dipakai buat harian. Jadi kalau di bengkel resmi kita bisa pastikan bahwa spare partnya terjamin, keasliannya terjamin. Bisa saja kita servis di bengkel biasa, cuma yaitu spare part kita nggak bisa menjamin. Oke lah, kita di bengkel biasa dapat harga yang lebih murah, tapi kan kita nggak tahu itu spare partnya itu asli
atau KW1, KW2, KW3, yaitu kita emang bisa milih sih KW1, KW2 atau KW3. Tapi untuk mobil pribadi sih kami lebih percaya ke bengkel resmi, meskipun bengkel biasa itu juga sekarang bagus-bagus. Dan kadang bengkel resmi itu atau bengkel biasa bisa jadi spare partnya misal sama-sama asli ya, tapi beda di biaya jasa, itu juga bisa menyebabkan biaya itu mahal. Dan seperti mobil ini brandnya kurang terkenal, kayak wah apa sih beli Livina kuat nanjak enggak sih? Sebenarnya nanjak oke-oke aja. Nanjak atau tidaknya kuat nanjak atau tidak kuatnya nanjak mobil itu tergantung mesin. Karena mobil ini 1500 cc, torsinya juga 146 Nm di 4000 rpm, kita nanjak oke-oke aja selama traksi roda ke jalan itu ada. Artinya gini, kalau saya dulu lihat channelnya Om Fitra Eri atau Auto Driver, yang jelas Om Fitra Eri, mobil itu nanjak kan ke atas gini karena Grand Livina posisi gerak rodanya di depan lah, artinya bobot kendaraan kan semua di belakang. Kuat nanjak mobilnya, kuat enggak nanjak mobil ini dipastikan kuat, cuma mudah nanjak atau bisa nanjaknya itu ya tergantung traksi yang di depan. Karena berat di belakang, maka kalau jalannya licin dia akan kewalahan menanjak. Itu sebabnya roda belakang itu karena dia ketekan gini ya, traksinya bagus, dia akhirnya bisa nanjak. Lah sebenarnya Grand Livina ini selama saya pakai mau nanjak dimanapun nggak pernah ada masalah. Misal saya ada gigi 1, di gigi 1 RPM saya tepatkan di 4000 rpm, yang dimana di situ torsi maksimal, mobil ini nanjak selama jalannya tidak licin. Kadang memang spin, tapi spinnya itu nggak langsung hilang kontrol, jadi masih bisa ke kontrol. Itu sih, mobil ini enak, cukup irit. 1500 cc ini dipakai di dalam kota Solo rata-rata dapat 12,5 km per liter. Kalau di tol bisa sampai 17, tergantung kita yang mengemudi sih. Artinya kalau dibuat irit-iritan oke, irit. Kalau dibuat boros-borosan juga bisa boros, kalau tergantung kaki kita. Terus soal AC mobil ini memang nggak double blower, tapi semburan AC dari depan ini sudah cukup dingin, sudah cukup kencang. Apalagi mobil ini dari bawaan kaca filmnya Solar Guard, meskipun bukan yang premium level, tapi setidaknya sudah cukup lah untuk membuat sirkulasi AC ini merata sampai ke baris belakang. Yang tidak saya sukai di baris belakang itu nggak ada ini sandaran kepalanya buat paling belakang, jadinya kurang enak lah buat perjalanan jauh. Oh ya, kaki-kaki mobil ini termasuk awet ya, termasuk awet. Kebetulan kaki-kaki mobil ini baru seminggu yang lalu kami ganti, sementara kilometer sudah 126.000. Jadi apakah mobil ini awet, nggak gampang rusak? Ya, mobil ini jarang rusak. Bahkan mobil ini selalu dipakai mobilitas harian, masih enak saja sampai sekarang. Jadi kaki-kaki baru ganti di 126 kilo, 110 ribu itu kami rasa itu awet sih. Dan mesinnya nggak pernah mengalami masalah yang berarti ya. Selama servis rutin, ganti oli rutin, oke, jalan mobil ini cukup bisa diandalkan. Terus tampilan looknya dari luar juga dapat, hiburan entertainment oke, dapat. Oh ya, sedikit sharing, kemarin ganti kampas kopling 1 set di dealer resmi kami habis sekitar 3.200.000-an. Terus juga ganti shock breaker belakang, karena mobil ini sering buat ngajar jelek. Kebetulan tempat kami itu jalannya jelek, jadi shock breaker belakang itu ganti 2, itu kalau tidak salah 700.000. Soalnya notanya saya lupa saya taruh di mana. Terus oli segala macem ya normal lah, kaki-kaki benerin terot, ball joint segala macam, kami rasa harganya normal, 11-12 lah sama mobil lain.
Mobil ini sering kami bawa PP dari Jawa Tengah Jakarta, Solo Jakarta itu sering. Impresi di tol mobil ini cukup anteng. Biasa kami bejek 140-160 itu bawa penumpang 5, kadang penuh. Kalau penuh sih 140 ya, nggak berani lebih. Itu mobil masih anteng. Terus suspensi depan belakang, karena dia penggerak roda depan, suspensinya belakang itu terasa lebih nyaman daripada mobil RWD ya. Suspensi ini bisa dikatakan nyaman, joknya tebal. Kalau lewat jalan jelek itu nggak gelodakan lah istilahnya, nggak banyak bunyi-bunyian, dep 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 dep. Itu enak sekali. Mobil ini nyaman. Visibilitasnya termasuk oke. Kacanya lebar, kaca depan lebar, tapi kita mendapatkan posisi duduk yang ergonomis, jadi nyaman. Jadi apabila kalian mau mencari Grand Livina, mobil ini cocok untuk kalian pertimbangkan. Karena mobil ini sebenarnya nggak seburuk citra di luar, nggak kuat nanjak lah, mesinnya nggak enak lah, boros lah, spare part mahal lah. Spare part mahal atau tidaknya itu tergantung kalian mau yang kualitasnya yang KW 123 atau yang ori, itu terserah kalian. Jadi cukup oke mobil ini dipertimbangkan. Untuk anak muda pun mobil ini desainnya masuk untuk anak muda. Oke, mungkin itu saja dari saya sharingnya. Bagi kalian yang punya Nissan Grand Livina bisa nimbrung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.